pergi, meninggalkan pintu gerbang kota Lang. Di depan kereta kuda, berjalan seekor kuda, dengan seorang pria muda di atasnya. Di belakang kereta kuda, mengikuti dari jarak yang dekat, 2 ekor kuda, dengan 2 pemuda di atasnya. Dan di kereta kuda sendiri, seorang pemuda tampan, duduk di bagian depan, menjadi ses kereta. Andai ada yang melihat rombongan itu, dan jika mereka mengenalinya, maka orang-orang itu pasti akan kaget. 4 pemuda itu bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah 4 tuan muda dari kota Lang. Dengan status mulia mereka, hari itu, 4 pemuda itu menjadi pengawal sebuah kereta kuda. 1 di depan, 2 di belakang, dan 1 lagi menjadi ses kereta. Dari sini, bisa disimpulkan betapa mulia dan terhormatnya orang yang berada di dalam kereta kuda. Ya, tentu saja. Jika 4 tuan muda menjadi pengawal, maka orang yang ada di dalam kereta sangat mulia. Di dunia itu, atau dunia manapun akan sama saja. Jika ada manusia yang mulia, tentu orang itu adalah orang tua mereka. Apalagi di dalam kereta itu adalah ibu dari 4 tuan muda itu. Tentu hanya 4 wanita itulah yang layak mendapatkan pengawalan dari 4 pemuda tampan itu. Lang Ye duduk santai di depan kereta. Ia bertindak sebagai ses kereta. Lang Ko menunggangi kuda dan berjalan paling depan. Kuan Yu dan Yosuan berkuda bersama, menjaga di bagian belakang. 4 wanita setengah baya yang ada di dalam kereta duduk santai dan mengobrol. Hari itu, kelompok ibu dan anak itu pergi ke arah kota, di mana gubernur provinsi Dalian berada. Posisi kota Lang adalah yang terjauh dari kota gubernur, dibandingkan 7 kota besar lainnya. Di provinsi Dalian, terdapat banyak kota, baik kota besar dan kecil. Namun, kota yang benar-benar besar, hanya ada 9 kota. 8 kota dikuasai oleh 4 klan besar dan 4 sekte besar. Sedangkan 1 kota lagi adalah kediaman gubernur. Sisa kota lainnya merupakan kota kecil yang hanya dikuasai oleh klan dan sekte kelas 2 dan 3. Hiap! Lang Ye berteriak, sambil tangan membunyikan cambuk kuda yang ada di tangannya. Kereta berjalan lumayan cepat, namun tidak terburu-buru. Mereka masih lama dari tanggal yang ditetapkan untuk acara istri sang gubernur. Jadi, kelompok itu memiliki banyak waktu untuk melakukan perjalanan. Setelah setengah harian perjalanan, kelompok itu telah melewati beberapa desa. Saat itu, kereta kuda berjalan sedikit perlahan. 4 pemuda dan 4 ibu mereka itu, saat itu, berada di kawasan hutan rindang yang menghijau. Di depan hutan luas itu nampak sebuah gunung kecil yang lumayan tinggi. Kondisi perjalanan di area pegunungan yang sedikit berbatu, memaksa kereta kuda untuk sedikit berhati-hati. Lang Ko yang berada di bagian paling depan, dalam perjalanan itu, menunggangi kudanya dengan perlahan juga. 4 wanita di dalam kereta, masih santai dan mengobrol. Saat rombongan itu mulai memasuki area pegunungan, perjalanan pun semakin perlahan. Kondisi hutan di pegunungan yang agak rimbun, memaksa kereta kuda untuk melaju dengan perlahan. Ki. Hei, ya! Teriak Lang Ko. Ia menarik tali kekang kudanya. Saat itu kuda yang ia tunggangi meringkik keras dan mengangkat 2 kaki depannya. Lang Ye menahan juga tali kekang kereta kuda. Begitupun Kuan Yu dan Yosuan. Gegerer. Setelah kuda berhasil ditenangkan oleh Lang Ko, saat itu geraman keras terdengar. Belasan pasangan mata menatap tajam pada kelompok itu. Lang Ko menatap ke arah sorot mata tajam di antara pepohonan gelap dan rimbun. Saat itu, beberapa sosok tubuh keluar dari balik pepohonan dan bebatuan besar. Belasan ekor serigala menatap ganas pada rombongan itu. Kuan Yu dan Yosuan langsung melesat terbang dan berdiri di samping kuda tunggangan Lang Ko. 2 pemuda itu memegang pedang yang mereka ambil dari dalam tas penyimpanan masing-masing. Lang Ko turun dari kudanya dan berdiri bersama 2 sahabatnya. Lang Ye masih tetap duduk di depan kereta kuda. Pemuda itu hanya menatap saja dan membiarkan 3 sahabatnya yang bergerak. Rombongan belasan ekor serigala itu merupakan binatang roh. Di antara binatang roh, serigala termasuk binatang yang berkelompok. Dan di antara kelompok itu,
Pasti ada satu yang terkuat. Serigala itu merupakan binatang roh level 3 tahap akhir. Dengan satu yang terkuat, merupakan binatang roh level 4 tahap tengah. Binatang roh level 3 tahap akhir, sama dengan kultivator ranah perwira level ke-9. Sedangkan binatang roh level 4 tahap tengah, sama dengan kultivator di ranah jenderal level ke-6. Saat itu, setelah saling tatap, binatang roh pun melesat menyerang kelompok 3 pemuda itu. Gege, Siu, Sing, Siu, Pa, Buk, Kuan Yu, Yosuan dan Langko bergerak bersama. 2 memegang pedang, dan 1 bertangan kosong. Setelah memukul mundur beberapa ekor serigala, Langko melesat ke arah serigala terkuat. Dengan ranah kultivasinya yang berada di ranah jenderal level 1, Langko memang terlihat lebih lemah. Namun nyatanya, ia mampu menahan serangan serigala itu. Di sisi lain, Kuan Yu dan Yosuan sedikit kerepotan dengan kultivasi mereka yang hanya di level 1 perwira. Mereka hanya mampu melawan satu saja binatang roh level 3 tahap akhir. Dan oleh karena itulah, Langko yang mampu melawan dan menekan serigala terkuat, memiliki kesempatan untuk membantu 2 temannya. Dan hasilnya, dengan bertarung bersama, 3 pemuda itu, walau sangat kerepotan, namun berhasil bertahan. Di sisi lain, beberapa ekor serigala berhasil menembus pertahan dari Langko dan 2 lainnya. Serigala yang lolos bergerak cepat ke arah kereta kuda. Cetar. Bong. Lang Ye memutar dan mencambuk cemeti kuda di tangannya. Ia berusaha melindungi kereta. Ya, melindungi kereta dan dirinya sendiri. 4 wanita di dalam kereta adalah 4 wanita hebat. Satu saja dari mereka akan mampu membunuh kelompok serigala dengan mudah. Jadi, mereka tidak butuh dilindungi. Tugas Lang Ye hanya menjaga agar kereta tidak rusak. Itu saja. Siu. Pa. Bam. Seekor serigala melesat dari sisi kanan Lang Ye. Dengan sigap ia menghindari terkaman serigala. Lang Ye melesat dan memukul. 1 pukulannya berhasil membuat serigala itu terpental. Namun, pukulan itu tidak cukup kuat untuk membunuh serigala. Sing. Siu. Lang Ye mengeluarkan pedang putih yang bersinar indah. Pedang yang ia memiliki kelas yang sama dengan yang lainnya, yaitu harta karun kelas manusia level atas. Untuk ahli di ranah mereka, itu adalah harta yang hebat. Siu. Pa. Bam. Kekger. 4 pemuda itu menjadi sangat sibuk saat itu. Cukup lama waktu yang dibutuhkan, hingga akhirnya 1 serigala mati. Langko adalah yang paling kuat. Ia mampu membunuh 1 serigala. Setelah 1, menyusul yang lainnya, setelah beberapa ekor berhasil dijatuhkan. Maka, keadaan menjadi lebih mudah bagi Lang Ye, Kuan Yu dan Yosuan. Sebenarnya, kekuatan tempur 4 pemuda itu sama. Di ranah kultivasi yang sama, mereka sama hebat dan kuatnya. Saat itu Langko lebih kuat. Itu tidak lepas dari ranah kultivasinya yang lebih tinggi. Setelah bertarung cukup lama, 4 pemus itu pun akhirnya berhasil membunuh semua serigala. Hanya sebegitu saja kemampuan kalian. Baru melawan binatang saja, sudah ngos-ngosan. Sebuah suara terdengar dari dalam kereta. 4 pemuda itu saling lirik, dan tersenyum pahit. Ibu, bagaimanapun jumlah mereka belasan. Dan, rata-rata, kultivasi mereka di atas kami bertiga. Hanya saudara Langko yang sedikit lebih kuat dari kami. Kata Lang Ye. Berhentilah mencari alasan. Kalian lemah, karena malas berlatih, bukan saja energi ki kalian yang lemah, bahkan, kekuatan fisik kalian, lebih lemah dari seorang wanita. Kata Nyonya Lang. 4 pemuda itu tersenyum pahit. Apa yang Ibu Lang Ye katakan adalah benar. Mereka baru bertarung sebentar. Namun semuanya sudah kelelahan. 4 pemuda itu kemudian bergerak membersihkan jalan. Mereka mengambil kristal roh dari serigala itu, lalu melemparkan mayat binatang roh ke dasar jurang di pegunungan itu. Setelah itu, kelompok itu pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ke-11.